حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan anugerah darinya kita semua bisa duduk di majelis ini di tengah-tengah kesibukan, dan tidak ada semata-mata karena kehebatan seseorang yang bisa mengintervensi keputusan Allah sehingga dia bisa berada di tempat ini. Kita berada di tempat ini semata-mata adalah rahmat dan kebaikan yang Allah inginkan bagi kita. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan kepada orang tersebut tentang agamanya. Jadi ini semata-mata adalah keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita yang hebat, atau kita yang cerdas, atau harta kita banyak sehingga semua itu menjadikan privilege bagi kita untuk mengintervensi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Semata-mata anugerah dan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kepada kita. Sebagaimana yang Allah sebutkan ketika di dalam surat Yunus, dalam surat Al-Qalam, Allah kisahkan tentang Yunus ibni Matta, seorang nabi yang ditelan ikan paus. Allah berfirman, "Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil 'ara'i wa huwa madmum." Kalau bukan karena nikmat dari Allah untuk Yunus ibni Matta, maka niscaya dia akan terus berada di dalam perut ikan paus ini sampai hari kiamat kelak. Tapi semata-mata nikmat dan rahmat dari Allah, Allah berikan kepada Yunus hingga ia pun dimuntahkan oleh ikan paus ini ke suatu negeri yang bernama Nainawa di daerah Mosul, Irak. Kemudian tidaklah Allah memberikan rahmat ini, melainkan Allah telah jadikan sebab yang dijalani oleh seseorang. Sebagaimana kebaikan, ada sebab-sebab yang Allah jadikan agar kita bisa sampai kepada kebaikan tersebut. Demikian pula keburukan telah Allah jadikan sebab untuk seorang bisa sampai kepada keburukan. Ini adalah sunnatullah yang telah Allah tetapkan. Artinya, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau mencegah, menghalangi hidayah dari seseorang, melainkan ada sebab yang dilakukan orang tersebut. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, "Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Kata Allah, aku akan palingkan ayat-ayatku sehingga tidak bisa dipahami, apalagi mau diamalkan oleh orang-orang yang memiliki kesombongan di dalam dirinya ketika hidup di muka bumi ini. Perhatikan di sini, Allah jadikan kesombongan yang ada pada diri seorang hamba sebagai sebab yang menghalangi ia dari hidayah. Sebaliknya, kejujuran hati yang ada di dalam seorang hamba, inilah yang menjadi sebab ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa tentang fitrah yang Allah jadikan di dalam diri manusia, yang mana manusia tidak bisa menghindar dari hal ini. Sebagian orang mengibaratkan
mengungkapkan atau membahasakan fitrah ini dengan naluri atau insting. Apa itu? Manusia ketika mendapatkan sebuah kenikmatan, apakah itu panen yang melimpah, atau hewan ternak yang terus berkembang biak, ini tumbuh di dalam dirinya bagaimana untuk dia meluapkan rasa yang menggebu-gebu di dalam hati ini dalam rangka berterima kasih. Ini subhanallah dalam perjalanan sejarah manusia, hal ini tidak bisa dihindari. Yaitu manusia ketika mendapatkan nikmat, mereka ingin meluapkan dalam bentuk rasa terima kasih. Dan ketika mereka khawatir dari sesuatu, takut terhadap sesuatu keburukan yang menimpa mereka, mereka dapati di dalam diri mereka ini dorongan untuk meminta perlindungan kepada sesuatu. Hanya saja manusia dalam hal ini terbagi dua. Yang pertama, manusia-manusia yang tidak mendapatkan bimbingan dari wahyu Allah. Yang kedua, manusia-manusia yang mendapatkan bimbingan dari wahyu Allah. Ketika ada dorongan ini, yaitu ketika mendapatkan nikmat, mereka ingin meluapkan dalam bentuk syukur. Tapi mereka nggak tahu ketika belum datang wahyu dari Allah, atau ingin meminta perlindungan ketika mereka khawatir atau takut terhadap sesuatu, tapi mereka tidak tahu. Ketahuilah, akal manusia tidak bisa secara independen untuk mengetahui kemana mereka luapkan rasa syukur terima kasih ini, dan kemana mereka sandarkan dalam meminta perlindungan dari apa yang mereka takutkan atau khawatirkan. Sehingga kalau kita lihat perjalanan sejarah manusia, tidak ada satupun kelompok manusia, melainkan kita dapati di kelompok-kelompok manusia ini situs-situs bersejarah, baik itu batu yang dikeramatkan, patung, pepohonan, atau apapun itu, minimal adalah animisme, dinamisme. Apa tujuannya semua ini? Yaitu mereka ingin meluapkan rasa syukur yang ada pada diri mereka, yang mereka tidak bisa hindari. Ketika panen melimpah, mereka ingin berikan hal ini. Ketika wahyu belum datang kepada mereka, disitulah akal ini tidak sanggup secara independen untuk mengetahui, sehingga mereka memilih memberikan sajen kepada batu yang dikeramatkan, atau kepada pepohonan yang dianggap angker, dan seterusnya. Dan disinilah kita ketahui betapa besarnya anugerah dan nikmat Allah ketika Ia mengutus para nabi dan menurunkan kepada nabi-nabi atau rasul-rasul ini kitab yang menjadi pedoman di dalam manusia beribadah. Dan di antara ibadah yang besar adalah meluapkan rasa syukur terhadap nikmat ini, kemudian memohon perlindungan dari sesuatu yang dikhawatirkan. Ini adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan di dalam diri manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari ini. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Wahai Muhammad, hadapkan wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Apa itu? Yaitu kecenderungan yang ada pada diri manusia untuk beribadah. Dan salah satu bentuk ibadah adalah bagaimana dia meluapkan rasa syukur. Kemudian salah satu bentuk ibadah juga adalah kemana dia meminta perlindungan atau meminta pertolongan. Ini kelompok manusia yang tidak mendapatkan wahyu, yang mana mereka meluapkan rasa ini atau meminta perlindungan, menyembelih kepada penjaga gunung, dan seterusnya. Yang kita akan bahas nanti insyaallah ta'ala. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang mereka ini diutus kepada mereka Rasul, dan diturunkan kepada Rasul-Rasul tersebut kitab-kitab dari Allah. Dan ketahuilah, tidaklah Allah mengutus seorang Rasul, melainkan Allah turunkan kepadanya kitab. Hanya saja, ada dari kitab tersebut yang disebutkan namanya secara detail,
dan ada atau kebanyakannya, mayoritasnya tidak disebutkan. Allah berfirman di akhir surat Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dan kami turunkan kepada mereka kitab-kitab. Hanya saja banyak nabi yang disebutkan, diberikan kitab, tapi tidak disebutkan kepada kita apa nama kitab tersebut. Seperti Ibrahim alaihissalam, diberikan suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Tapi tidak disebutkan secara detail apa nama suhuf tersebut. Berbeda dengan Musa alaihissalam, diberikan juga suhuf, tapi Allah sebutkan secara detail apa nama suhuf itu. Allah berfirman, inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Di sini keduanya disebutkan suhuf. Tapi untuk Musa disebutkan di ayat yang lain, wa ataina wa katabna lahu fit Taurah. Kami tuliskan, kami gariskan kepada Bani Israel di dalam Taurat yang kami berikan kepada Musa. Adapun kitab suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim tidak ada penyebutannya pada dalil-dalil yang lain. Maka di sini menunjukkan bahwasanya kita beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah sebutkan di akhir surat, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa kutubihi wa rusulih. Nah, beriman kepada kutub-kutub ini atau kitab-kitab Allah ini, para ulama ahli sunnah menyebutkan 2 cara beriman. Pertama, beriman secara umum, secara global, yaitu tidaklah Allah mengutus seorang rasul melainkan telah diturunkan kepadanya kitab. Kemudian yang kedua, beriman secara spesifik, secara khusus, yaitu kita mengimani nama-nama kitab-kitab tertentu yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis. Misalnya Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa ataina Dawuda Zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Sebagaimana juga Allah berikan Taurat kepada Musa yang kita sudah sebutkan, dan Injil kepada Isa. Kata Allah, wa atainahul Injil, dan kami berikan kepada Nabi Isa Injil yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid. Baik. Ketika manusia sebagian sudah datang kepada mereka Rasul, membawa kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saja mereka mendustakan, tidak mau beriman kepada Rasul ini, tidak mau mengamalkan, menerima apa yang ada di dalam kitab yang dibawa oleh Rasul tersebut. Apa hasilnya? Mereka ini sama kondisinya dengan kelompok manusia yang pertama yang belum sampai kepada mereka Rasul. Hanya saja ketika orang-orang yang belum sampai kepada mereka Rasul ini tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan Ibn Al-Qayyim rahimahullah, mereka ini disebut dengan ada yang mengatakan ahlul fatrah, ada yang selainnya, mereka akan diuji di hari kiamat kelak. Baik, intinya ketika telah sampai kepada mereka Rasul dan diturunkan kepada Rasul tersebut kitab, kemudian mereka menolaknya, tidak mau beriman dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab tersebut, maka mereka ini akan keliru dan tersesat di dalam meluapkan ibadah yang sudah Allah jadikan naluri di dalam hati mereka. Sehingga kita saksikan banyak di kalangan manusia yang beribadah kepada, ketika kita sebutkan ibadah tentunya bukan hanya sujud, ruku, tapi lebih luas sekarang. Karena berkaitan dengan meluapkan rasa syukur, kemudian meminta perlindungan. Ketika mereka mendustakan Rasul, tidak mau mengikuti Rasul, maka mereka pun tersesat di dalam bagaimana meluapkan ibadah ini. Sehingga di antara mereka ada yang beribadah kepada patung, ada kepada benda-benda yang dikeramatkan, ada kepada matahari, bulan, bintang seperti kaumnya Ibrahim alaihissalam. Ada yang menyembah malaikat seperti orang-orang kafir Quraisy. Di antara keyakinan mereka ada yang menyembah malaikat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat As-Saffat, wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba, ila akhiril ayat. Baik. Sekarang pertanyaannya, apakah
salah ketika mereka meluapkan rasa syukur atau meminta perlindungan kepada objek-objek yang kita sebutkan selain Allah tadi, kita akan tinjau dari sisi dalil dan juga dari sisi realita. Suatu objek tidak berhak diserahkan kepadanya ibadah kecuali memenuhi 3 hal. Suatu objek tidak berhak diserahkan kepadanya ibadah apapun itu kecuali jika objek tersebut memenuhi 3 hal. Yang pertama, jika objek tersebut bisa mencipta, artinya yang menciptakan yang akan menyembahnya. Kalau dia tidak mencipta, apa alasan kita menyembahnya? Bukan dia yang menciptakan kita. Apa andil, misalnya ada patung di hadapan seorang yang akan menyembahnya. Pernah nggak orang ini bertanya, apa andil patung ini yang membuat aku untuk menyembahnya? Ini yang pertama. Sehingga dia ingin meluapkan rasa syukur karena dia sudah diciptakan. Nggak ada. Yang kedua, suatu objek tidak berhak diserahkan kepadanya ibadah kecuali kalau objek tersebut yang mengatur hidup orang yang menyembahnya. Dan di antara bentuk pengaturan adalah memberi rezeki. Di antara bentuk pengaturan memberikan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan. Sehingga mereka meminta pertolongan atau memohon perlindungan kepada objek tersebut. Kalau objek tersebut tidak bisa memberikan kebaikan atau menjauhkan dari keburukan dari orang yang menyembahnya, lalu apa alasan orang ini menyembah objek tersebut? Disebutkan oleh Imam Ahmad, juga Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam Nubala, dalam kitabnya, pada biografi Abu Darda, seorang sahabat. Beliau dari kalangan Ansar. Hanya saja beliau ini yang paling terakhir masuk Islam dari Ansar. Orang-orang Ansar ketika di Bai'atul Aqabah, sebelum hijrah Rasulullah, bagian utusan Ansar sudah datang bertemu Rasulullah di musim haji. Ketika kembali, Rasulullah mengutus bersama mereka Mus'ab ibni Umair untuk mengajari Al-Quran. Hampir semua penduduk Madinah dari kalangan Aus dan Khazraj yang kemudian disebut Ansar, semuanya beriman. Kecuali Abu Darda. Abu Darda masih tetap berada di atas agama nenek moyangnya, yaitu menyembah patung. Dia memiliki patung yang tiap hari dibersihkan, kemudian dia beribadah, meminta pertolongan, memohon perlindungan kepada patung tersebut. Hingga akhirnya sahabatnya dari kalangan Ansar juga, yang bernama Abu Talhah dan juga Muhammad ibn Salamah. Abu Talhah dan Muhammad ibn Salamah ini ingin mengajak Abu Darda sedikit menggunakan logikanya di dalam berinteraksi dengan patung ini. Apa yang dilakukan oleh berdua ini? Mereka berdua datang sengaja sembunyi ke tempat patung Abu Darda tadi, dan Abu Darda sedang pergi bekerja. Keduanya pun menghancurkan patung ini berkeping-keping. Lalu mereka berlari. Pulanglah Abu Darda. Melihat patungnya telah hancur berkeping-keping, dia pun sangat marah, emosi. Lalu dia bertanya kepada istrinya, Ummu Darda, "Wahai istriku, siapa yang berani menghancurkan patung ini?" Tapi luar biasa, Ummu Darda mengatakan, "Patungmu yang kau ibadahi." Ummu Darda ketika itu masih musyrikah juga. Masih pelaku kesyirikan. Masih non-muslim. Tapi masih memiliki logika yang sehat. Kata dia, "Wahai Abu Darda, kalau seandainya patung yang engkau ibadahi ini bisa melindungi yang ibadah kepada mereka, bisa memberikan kebaikan atau menolak keburukan, niscaya secara logika seharusnya dia menghindarkan keburukan dari dirinya sendiri terlebih dahulu, sebelum orang lain. Kok bisa-bisanya dia sendiri hancur? Kalau memang dia bisa memberikan manfaat,
menolak keburukan, niscaya dia akan menolak keburukan dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Ini secara logika manusia. Akhirnya kata Abu Darda, benar juga ya. Kalau begitu, siapkan air. Beliau pun mandi. Karena beliau sudah tahu ajaran Nabi Muhammad SAW. Beribadah hanya kepada yang mencipta. Beribadah hanya kepada yang mengatur, memberi rezeki. Dan memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Ia pun meminta kepada istrinya, siapkan air. Setelah disiapkan air, ia pun mandi. Lalu mendatangi Nabi SAW. Ternyata Abu Talha dan juga Muhammad ibn Salamah ada di situ, dekat Rasulullah. Lalu kata Abu Talha, ya Rasulullah, ada Abu Darda fi talabina. Wahai Rasulullah, ini Abu Darda sepertinya dia sedang mencari kami, ingin balas dendam karena menghancurkan patungnya. Tapi kata Rasulullah dengan wahyu yang sampai kepada beliau, tidak. Dia akan datang masuk Islam karena Allah sudah memberitahukan kepadaku bahwasanya Abu Darda akan masuk Islam. Ini Islam. Maka suatu objek tidak berhak diserahkan kepadanya ibadah kecuali bisa mencipta. Yang kedua, bisa mengatur. Di antara bentuk pengaturan adalah bisa memberi rezeki. Dia yang menurunkan hujan. Sehingga dengan turunnya hujan ini tumbuh-tumbuhan menjadi subur. Tanaman menghasilkan panen yang melimpah. Kok bisa-bisanya ketika mereka panen, mereka berikan sebagai bentuk sesajen kepada selain Allah. Allah sebutkan tentang kesalahan orang-orang kafir Quraisy di dalam surat Al-An'am, وَجَعَلُوا لِلَّهِ وَجَعَلُوا مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. Mereka pun ketika selesai panen, mengambil hasil panen ini sebagian, dibagi dua. Ini dipersembahkan untuk Allah dan ini dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan yang lain. Allah celah mereka. Apa andil dari objek-objek yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain yang kalian anggap? Apa yang membuat kalian berikan sajen-sajen ini kepada mereka? Mereka tidak mencipta kalian, tidak mengatur, memberi rezeki kepada kalian, tidak menurunkan hujan. Ini luar biasa. Inilah makna dari la ilaha illallah. Kata Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah dalam kitabnya Manzumah Sulamil Wusul ila Ilmil Usul, ketika menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, kata beliau, wa anna ma'naha alladhi alaihi dallat yaqinan wahadat ilaihi alaysa bil haqqi ilahun yu'badu illa al-ilahul wahidul munfaridu bil khalqi wal rizqi wa bit tadbiri jalla 'anil syariki wan nadhiri. Kata beliau, definisi dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak diserahkan kepadanya ibadah kecuali yang bisa mencipta, mengatur, memberi rezeki, dan memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Dan seluruh apa yang ada di alam semesta milik Allah. Karena dia satu-satunya pencipta. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Di dalam surat Az-Zumar kata Allah, dialah pencipta segala sesuatu dan dialah yang mengatur segala sesuatu. Maka ini di antara fitrah yang Allah jadikan pada diri manusia, bahwasanya seorang itu pasti memiliki kecenderungan untuk beribadah. Hanya saja ketika mereka tidak belajar tentang wahyu, Al-Quran dan Sunnah, akal mereka ini tidak bisa secara independen untuk mengetahui seperti apa ibadah kepada Allah. Akal mereka ini tidak mengetahui secara spesifik kemana jalan yang mengantarkan kepada Allah. Sehingga disinilah kita lihat ketika Allah berikan anugerah dan karunia-Nya kepada seorang muslim untuk dimudahkan mempelajari agamanya. Allahu Akbar. Kenapa? Karena hal yang tidak ada manusia yang bisa menghindar. Dia ridho atau tidak ridho pasti akan beribadah. Hanya saja apa yang ia ibadahi dan seperti apa cara dia beribadah, nah inilah yang akalnya tidak sanggup secara independen untuk mengetahuinya. Apa yang dia ibadahi, artinya Tuhannya, objek yang ia ibadahi. Kemudian yang kedua, syariat apa di dalam beribadah kepada objek tersebut. Kemudian ketika mengetahui syariatnya, siapa yang ia jadikan tuntunan di dalam mengamalkan syariat untuk beribadah kepada objek yang ia ibadahi. Inilah 3 pertanyaan
yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur kepada setiap manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Dia akan ditanya, "Marrabbuk wa madinuk wa man nabiyuk?" Siapa Tuhanmu? Artinya apa objek yang engkau ibadahi semasa engkau hidup di dunia? Wa madinuk, apa agamamu? Yaitu syariat apa yang engkau gunakan di dalam beribadah kepada Tuhanmu ini. Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Siapa yang menjadi panutan yang engkau ikuti tuntunan di dalam mengamalkan syariat dalam beribadah kepada Tuhanmu. Inilah 3 yang harus diketahui oleh setiap muslim di dalam kehidupannya yang harus dia pelajari. Maka sesibuk apapun kita di dunia ini, sehebat apapun pencapaian kita, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena ternyata akal manusia ini telah ditetapkan limitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa mengetahui secara spesifik bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara berterima kasih kepada Allah yang telah menciptakan, mengatur, memberi rezeki dan memiliki kita semua. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sangat sedikit. Dan di dalam surat Al-An'am Allah menyebutkan limit akal manusia dan logika manusia ini, kata Allah, "La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir." Ilmu Allah itu tidak bisa diliputi oleh akal dan pandangan manusia. Sebaliknya, Allah meliputi akal dan pandangan manusia. Maka ini tadi pertama mencipta, kemudian yang kedua mengatur, di antaranya memberi rezeki, kemudian yang ketiga sesuatu tidak berhak diserahkan kepadanya ibadah kecuali Dia yang memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Dan tidak ada yang memiliki apa yang ada di alam semesta ini kecuali Allah. Allah sebutkan misalnya di ayat ketiga terakhir, sebelum terakhir di surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan kita yang ada di muka bumi ini, hak kepemilikan kita hanyalah hak pakai dan hak guna. Harta yang kita sudah kumpulkan, aset yang luar biasa, saldo yang berpuluh-puluh digit, ketahuilah kita hanya memiliki akses hak pakai dan hak guna saja. Dan kita dibatasi penggunaannya. Hanya boleh pada perkara-perkara yang diridhai Allah. Sehingga buktinya bahwasanya kita hanya memiliki hak pakai. Ketika seorang meninggal, kemana harta ini? Harta ini ketika seorang meninggal, seorang muslim meninggal, hartanya hanya akan menjadi untuk 4 hal. Pertama, biaya penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang kedua, untuk membayar hutangnya kalau ada. Yang ketiga, untuk menunaikan wasiatnya. Dengan catatan, wasiat yang ia tinggalkan tidak boleh melebihi 1/3 dari hartanya. Barulah setelah itu, harta yang ia tinggalkan menjadi warisan. Sejak ia meninggal, langsung berpindah kepada ahli waris yang masih hidup. Disebutkan para fuqaha dari imam madhab yang 4, dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, semuanya sepakat bahwasanya ketika seorang meninggal, ditetapkan meninggalnya secara hukum dan hakikat, bahwasanya dia telah meninggal, pada saat itu juga hartanya sudah berpindah kepemilikannya untuk ahli warisnya, intiqalan qahriyan. Kata para ulama, perpindahan secara paksa. Sehingga kalau misalnya ahli warisnya adalah anak laki-laki misalnya. Cuma satu anak laki-laki dan saudara-saudara sang mayit. Kalau ada anak laki-laki, maka yang lain terhalangi dari mendapatkan warisan. Kecuali usul, ayah atau kakek. Ini masih dapat 1/6. Tapi kalau udah ada, ini kalau ada anak laki-laki. Adapun saudara-saudara, paman, semuanya nggak dapat. Karena anak laki-laki ini mendapatkan dengan cara asobah. Sisa dari seluruh harta. Kalau misalnya sang ayah ini meninggalkan harta 100 miliar misalnya. Saudara-saudaranya mengatakan, "Wahai anak saudara kami, ponakan kami maksudnya, dulu ayahmu, saudara kami, itu bekerja banting tulang peras keringat. Ia berangkat sebelum matahari terbit dan tidak bisa pulang kecuali matahari sudah terbenam lagi.
tolonglah bangunkan masjid untuk ayahmu. Kalau anak ini tidak mau, maka pengadilan tidak bisa menuntutnya untuk memaksa bangun masjid. Kenapa? Karena kepemilikannya sudah berpindah dari sang mayit kepada anaknya. Ini. Nah, kita di dunia ini hanya memiliki hak pakai, hak guna. Status SHM, HGU untuk perusahaan, HGB dari status-status tanah, ini adalah untuk menjaga hak sesama manusia. La tazlimun wa la tudlamun. Tidak boleh ada yang menzalimi dan tidak boleh ada yang dizalimi. Ini, adapun tanah itu milik Allah semuanya. Semuanya milik Allah. Sehingga kalau ada wakaf, wakaf ini hak kepemilikannya dikembalikan lagi kepada Allah dan dikelola oleh negara atau nadhirnya. Maka alam semesta ini milik Allah. Sehingga betapa tidak cerdasnya orang-orang yang mereka khawatir gunung meletus. Lalu mereka meminta perlindungan kepada jin-jin penjaga gunung. Nah, kita manusia, jin-jin penjaga gunung, semuanya tuh numpang di muka bumi ini. Kok bisa-bisanya kita meminta perlindungan kepada yang juga sesama numpang? Mintalah perlindungan kepada Allah. Allah membimbing kita untuk mengatakan, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kata Allah di awalnya, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb. Makna Rabb di dalam Al-Quran 3. Yang mencipta, yang mengatur, dan memiliki Al-Falaq. Kemudian Allah juga membimbing kita pada surat yang terakhir, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Allah yang mencipta, mengatur, dan memiliki manusia. Nah, kita ketika ada seorang lewat misalnya di jembatan yang dianggap angker, klakson, permisi. Lah siapa dia? Jin yang jaga di situ numpang. Kok bisa-bisanya kita permisi kepada orang yang numpang? Kita ingin minta permisi, khawatir terhadap sesuatu keburukan yang menimpa kita, maka mintalah perlindungan kepada pemiliknya. Dan inilah kesempurnaan tauhid. Ketika dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang mencipta, mengatur, dan memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Maka kenapa kita harus meminta kepada selain? Ini adalah fitrah, beribadah, meluapkan rasa syukur atau meminta perlindungan ini sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Maka di sini ketika kita sadar pentingnya kita untuk belajar. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari, ketika kita terjatuh ke dalam kesalahan, maka betapa ruginya kita. Maka mari kita terus berusaha untuk memotivasi diri kita. Sesibuk apapun kita, sehebat apapun pencapaian, setinggi apapun jabatan dan karir kita, jangan pernah untuk berhenti belajar. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus menjalani keseharian kita dengan naluri dan insting, atau yang kita sebut dengan fitrah, yang terus ada pada diri kita. Sayang sekali kalau fitrah ini dipalingkan kepada sesuatu yang jelek, yang salah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan Al-Quran yang Allah sebutkan, misalnya di surat Al-Baqarah, di ayat pertama, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Dan Allah berfirman di surat tentang puasa, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudan linnas. Inilah Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Ini sangat luar biasa. Wallahu a'lam. Waktunya udah hampir habis. Silakan mungkin kalau ada yang ingin bertanya atau kita tutup. Gimana Pak? Cukup? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, atau kalau mungkin ada yang bertanya silakan. Berkaitan tentang pembagian warisan, tentang wakaf. Baik. Wallahu a'lam, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua, menjaga fitrah. Jadi setiap manusia itu idealnya dia terlahir dalam fitrah yang Islam. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang terlahir
maka ia terlahir dalam keadaan fitrah. Apa itu? Hanya beribadah kepada Allah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Hanya saja lingkungannya yang membuatnya tergelincir. Kedua ayahnya lah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani, dan seorang Majusi. Sehingga disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, anak-anak yang meninggal sebelum baligh, maka mereka ini berada di pangkuan Ibrahim alaihissalam. Bahkan yang rajih seperti disebutkan Syekhuna Syekh Wasiullah Abbas, salah seorang pengajar di Masjidil Haram, kata beliau, yang rajih termasuk anak-anak non-muslim, mereka semua di dalam surga. Karena mereka meninggal sebelum baligh. Karena Allah tidak akan menzalimi seorang anak yang dia belum matang pikirannya, belum matang logikanya. Adapun orang-orang yang sudah baligh, mereka memiliki pilihan. Mereka sudah bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk. Logika mereka sudah cukup matang untuk mengetahui bahwasanya patung dan lainnya tidak bisa memberi manfaat atau menolak kemudaratan. Maka ini di antara faktor yang memalingkan seorang dari fitrahnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Baik, wallahu alam. Silakan. Kondisi apakah secara apakah Nah, itu namanya khulu', permintaan khulu'. Karena laki-laki tidak ditalak oleh istrinya. Iya. Yang mentalak adalah laki-laki. Adapun perempuan mengajukan untuk ditalak. Ini namanya khulu'. Allah berfirman dalam suratul Baqarah, "Wa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fima iftadat bih." Kalau kalian khawatir mereka tidak bisa lagi menjalankan syariat-syariat Allah di dalam rumah tangga mereka, maka tidak mengapa bagi sang istri untuk mengajukan talak. Karena pada zaman jahiliyah dulu, wanita nggak ada yang bisa meminta talak kepada suami. Laki-laki bebas talaknya unlimited. Kalau sekarang dibatasi 3. 2 yang bisa rujuk, 3 selesai. Kalau dulu nggak ada. Laki-laki itu benar-benar mutlak. Ketika datang Islam yang merupakan rahmat bagi alam semesta, dan di antara yang hidup di alam semesta ini adalah wanita, Allah berikan rahmat, wanita juga memiliki hak untuk meminta talak. Jadi orang-orang yang mengampanyekan emansipasi wanita dengan menjauh dari Islam, mereka kurang piknik. Ya, kurang piknik dengan syariat Islam. Islam sudah lebih dahulu memperjuangkan tentang hak-hak wanita. Dahulu wanita nggak ada harta warisan sama sekali. Ketika datang Islam, ketika seorang laki-laki meninggal dan ada istrinya tanpa anak, istri mendapatkan 1/4. Kalau dia meninggal hanya ada istri, ada anak dan ada anak, maka dia istri ini mendapatkan 1/8. Dahulu tidak ada sama sekali bagian bagi istri. Iya, ini luar biasanya Islam. Baik, kita kembali kepada hal tersebut. Di dalam sengketa, kalau sudah sampai kepada pengadilan, maka fatwa tidak bisa mengintervensi keputusan pengadilan. Ya. Jadi kalau sudah ada keputusan pengadilan, maka fatwa ustadz ulama manapun tidak boleh mengintervensi keputusan pengadilan. Disebutkan dalam Qaidatul Usul, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketika sudah ada keputusan dari hakim, maka tidak boleh lagi ada khilaf setelahnya. Ini dalam urusan sengketa pengadilan. Wallahu a'lam. Balik lagi. Kalau kecuali memang wanita ini tetap ngotot, maka sebagai bentuk kompensasinya, wanita ini mengembalikan mahar. Sebagaimana Allah sebutkan, fa in khiftum alla yuqima hududan fala junaha 'alaihim fima iftadat bih. Maka kalau dia wanita ini tetap kekeh minta talak, maka dia wajib mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suaminya. Sebagaimana juga hadis Barirah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Barirah ini setelah merdeka dia ingin meminta cerai dari suaminya. Kata Rasulullah, "Ataruddina alaihi hadiqata?" Apakah engkau siap mengembalikan maharnya yang dulu diberikan kepadamu? Kata
Rasulullah, "Na'am." Kata Barirah, "Betul ya Rasulullah, aku siap." Akhirnya dikembalikan maharnya dan cerainya pun resmi diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Allah ibarik. Cukup ya, udah habis waktunya. Semoga Allah merahmati kita semua, menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyaallah.